Terus KBK itu kapitasi berbasis kinerja. kinerja ya. Jadi kita bayarkan itu ya sesuai dengan kinerja dari FKTP-nya. Itu ada penilaiannya sih. Mulai dari angka kontaknya, mulai dari rujukan non spesialistiknya, mulai dari pengelolaan pasien dengan penyakit kronisnya, itu kita ada penilaian-penilaiannya sendiri. Jadi memang tadi yang dijelaskan di Permenkes itu kan ada batas minimal sampai dengan batas maksimal. Artinya kalau nilai KBK si FKTP itu bagus, bisa dapet tuh 100% yang nilai maksimalnya. Atas-atasnya. Iya, tapi kalau misalnya nilainya nggak sampai 100% ya berarti pakai batas yang minimalnya tadi gitu. Jadi ya kita kan juga membayarkan sesuai dengan gimana pelayanan yang diberikan. Ayo kita merdekakan suara hati untuk kesehatan. PKN untuk semua. PKN untuk semua. FKTP-nya memberikan pelayanan dan ya fasilitasnya, indikator kinerjanya sesuai semua, tercapai semua, ya pasti kita akan memberikan maksimal juga ke FKTP-nya gitu. Dan juga meskipun dia itu yang dibayarkan batas bawah pun kan peserta meskipun tidak berobat juga dibayarkan juga hitungannya ya Iya, Kak. betul. Jadi semua itu sebenarnya sudah diatur guys di dalam Permenkes. Permenkes nomor berapa Kak? Nomor 3 tahun 2024. Oke, itu Permenkes berarti ya teman-teman. Iya, Itu teman-teman. bukan dari ngide-ngidenya BPJS. Karena kalau sedikit-sedikit berita yang itu pasti yang disalahkan adalah pihak Ya, BPJS bikin kebijakan baru. Kita tidak mungkin berinisiatif banget untuk mengatur itu semua. Jadi semua itu ada aturannya teman-teman. Oh ya, mungkin satu lagi untuk penetapan tarif pun juga sebenarnya kita melibatkan pihak eksternal juga, ada asosiasi fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi nggak mutlak BPJS dan Kemenkes doang nih yang netapin, tapi ada asosiasinya juga untuk penetapan tarif-tarif ini gitu. Ada Berarti juga mitra-mitranya. ada campur tangan dari pihak Faskesnya berarti ya. Soalnya dia di asosiasi Faskesnya itu yang ikut terlibat. Jadi tidak serta-merta dari kita semua, banyak pihak-pihak terkait ya Kak. Semuanya. Dan semuanya sudah ditetapkan meskipun kompleks semuanya itu sudah ada sistemnya ya Kak. Terus Kak, sekarang kan juga ada lagi nih viral-viral tentang obat ini tidak ditanggung atau mungkin BPJS Kesehatan tidak menanggung beberapa penyakit ini gitu. Itu kan semuanya udah diatur di Inasi Bijis bukannya Kak ya? Boleh jelaskan sedikit nggak sih apa itu Inasi Bijis? Mungkin sistemnya itu gimana? Itu bisa dijelaskan Kak? Nah, kalau tadi kita ngomonginnya FKTP itu kan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi kan BPJS itu kerjasamanya ada dengan Faskes tingkat pertama dan juga dengan Faskes tingkat lanjutan, yaitu rumah sakit mulai dari tipe D sampai dengan tipe A dan rumah sakit khusus. Nah, kalau tadi pembayaran untuk FKTP itu pakai sistem kapitasi, tapi kalau dengan rumah sakit kita pembayarannya dengan paket CBJIS. Jadi kita menggunakan tarif Inasi Bijis. Itu Kak. Tarif Inasi Bijis itu case based group. Jadi penentuan tarifnya itu udah dipaket-paketin tuh. Misalnya kalau untuk sakit diare misalnya, itu udah ada paketnya segitu dan itu juga ditetapkan dari Kemenkes, bukan dari BPJS sendiri ya guys. teman-teman. Itu ada juga itu peraturannya kalau nggak salah saya saya Ini dia lupa. peraturannya Iya. guys. Oke, jadi di situ juga tarif Inasi Bijis ini juga dibedakan nih berdasarkan regionalnya. Ada regional 1, regional 2. Untuk wilayah barat dan wilayah timur itu juga beda nih tarifnya. Jadi udah ditentuin. Jadi tarif Inasi Bijis ini kalau tadi dari FKTP kan ada batas minimal atau ada batas maksimal. Kalau tarif Inasi Bijis ini enggak, berdasarkan dengan paketnya tadi itu. Jadi untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 di rawat inapnya itu juga beda tuh tarifnya masing-masing gitu. Jadi kalau isunya kemarin itu apa? Cuma dirawat 3 hari katanya gitu kan maksimal ya. 3 hari. Maksimal 3 hari pasien Habis itu dipulangin gitu ya. tidak ditanggung lagi oleh BPJS Kesehatan. Iya betul. Nah itu juga salah tuh guys. Jadi kalau kita paket itu tidak membatasi hari.
Paket yang sudah ditentukan di Permenkes itu tidak membatasi hari sampai pasien itu sembuh. Jadi paket itu udah dari pasien masuk sampai pasien sembuh dipulangkan oleh dokter. Itu udah termasuk paket itu. Kalau untuk obat juga kita sebenarnya paket CBC itu juga. Jadi satu penyakit itu paketnya segitu tuh udah include semuanya. Obatnya di sana, biaya perawatan kamarnya di sana, biaya jasa medisnya di sana itu udah include semua. Jadi nggak boleh tuh pasien dibebanin obat. Kalau nggak ada obat di rumah sakit, pasien disuruh beli keluar. Itu nggak boleh ya. Nggak Itu boleh. juga sudah menjadi tanggung jawabnya dari rumah sakit untuk pemenuhan obat. Karena kita kan banyak sistem paket nih. Jadi paket untuk itu obatnya ya harus include di situ juga gitu. Nggak bisa terpisah gitu Ya guys, guys bukan tidak ya. ditanggung BPJS ya guys. Jadi teman-teman yang mendapatkan case seperti itu, misalkan disuruh untuk ngambil di apotek ini, belinya di apotek ini, nanti harganya segini, oh itu tidak benar. Jadi kita harus, itu dilaporkan aja, bisa melalui Mobile JKM, bisa melalui Pandawa, Bisa ke kantor cabang kantor juga, cabang atau ke juga, BPJS BPJS 1 1. ya, Seperti rumah podcast sakit. kita sebelumnya ya teman-teman, kalau Ya, belum lihat silahkan dicek dilihat di dulu video yang ini. gimana alurnya, itu semuanya sudah ada. Oh, aku mau kasih tahu, mau ini share sedikit tentang testimoni yang aku rasain ya sebelum aku menjadi bagian dari duta BPJS Kesehatan. Orang tua aku pernah masuk ke IGD dan itu dirawat inap sampai dengan seminggu. Wow. Jadi itu tuh bukan ditetapkan maksimal 3 hari, enggak ya teman-teman. Iya, itu Saya ada adalah juga tuh. bukti nyatanya orang tua saya mengidap diabetes mellitus Itu tipe bukan 2. karena si King adalah Du- pegawai di sini. pegawai itu Tidak. terjadi sebelum saya berada di sini Hmm. dan pada saat itu saya masih PBI. Masih Cuma peserta ya, PBI masih ya. gratis, masih ditanggung pemerintah. Sekarang udah ya Oh. sekarang udah ditanggung perusahaan. Baik, wah ternyata tidak cuman 3 hari perawatan ya, udah berdasarkan testimoni dari si King. Ya. Terus sampai dia sembuh, harusnya rumah sakit itu bertanggung jawab ya, tidak menyuruh pasien itu pulang dulu terus masuk lagi gitu loh. Dari Inasi Bijisnya tadi Kak, apakah ada tambahan lagi kira-kira materi itu dari Inasi Bijis? Ya, sistem pembayarannya apakah ada yang selain yang Inasi Bijis, Kak? Oh, ada dong. Jadi BPJS ini nggak cuma yang sakit-sakit di rumah sakit doang nih yang dijaminkan. Tapi selain itu kita kan ada tarif inasi bijis dan juga ada tarif non inasi bijis. Jadi tarif non inasi bijis ini salah satu manfaat yang BPJS berikan itu adalah berupa bantuan untuk beberapa item nih. Nih, saya sebutin ya beberapa itemnya yang bisa dijaminkan atau diberi istilahnya tuh kayak benefit tambahannya gitu kalau pakai BPJS itu. Menjaminkan. Kita bisa pakai buat apa aja sih BPJS itu gitu. Yang pertama itu untuk alat-alat kesehatan, contohnya nih ya, pertama kacamata. Ya. Oh iya, Kacamata ya. kacamata. Siapa yang pernah bikin kacamata pakai BPJS Kesehatan? Iya. Mamaku. Oh. Iya betul. Aku juga, suami aku kacamatanya juga pakai BPJS. Jadi kalau kacamata itu berupa benefit tambahan yang kita berikan berdasarkan juga dengan kelas BPJS-nya. Maksudnya dia kelas 1 kah, dia kelas 2 kah, atau kelas 3 kah, itu beda-beda tuh benefit yang kita berikan. Kalau untuk kacamata peserta kelas 1 itu kita beri bantuannya 330. Kalau untuk kelas 2 220, sedangkan untuk kelas 3-nya 165. Jadi gitu ya guys. Itu harga frame-nya ya, Kak? Itu udah include semua. Oh, include semua. Frame sama lensanya. Jadi kalau kita ke optik itu di etalasenya tuh pasti udah dikelompokin tuh. Ini kacamata untuk kelas 1, ini kacamata kelas 2, ini kacamata kelas 3. Oh, Jadi udah bukan udah kayak makan di warteg ya, bisa pilih. iya, dan juga modelnya nggak yang jadul banget ya. Udah Update dong. Iya, yang model-model kekinian juga ada gitu ya. Nah, kacamatanya ini juga bukan yang ujuk-ujuk saya pengen pakai kacamata, enggak ya guys. Tentu ada indikasi medisnya. Oh, nggak boleh kalau karena atas dasar estetika Oh ya. enggak.
Iya, enggak. Misalnya kacamata anti radiasi atau kita yang pengen buat baca aja nih. Oh, itu enggak. Dia ada indikasi medisnya tentu buat yang memang hasil dari pemeriksaan dokter matanya